kembali talaki, ya, talaki kita. Insyaallah kita akan lanjut. Sebelum itu saya mau tanya teman-teman ya, teman-teman. Coba yang kemarin, materi yang kemarin boleh dibacakan salah satu dari para member. Boleh yang bersedia untuk mengulang kembali pelajaran kita sebelumnya. Insyaallah kita akan lanjut talaki pada malam hari ini. Boleh angkat tangan ataupun langsung on mic, persilahkan. Setelah ini dipersiapkan Al-Qur'annya teman-teman ya. Saya juga sudah mempersiapkan Al-Qur'an. Sebelumnya juga saya mengucapkan syukuran jazakillah khairan, jazakumullah karena kalian perempuan semua kan, para perempuan, jadi kalau secara jamaknya jazakumullah. Semoga yang diberikan ini bermanfaat, menjadi wasilah keberkahan kajian kita atau ingin disampaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, tafadhol bagi yang ingin membacakan kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita maksimalkan sampai di jam 9 kita talaki untuk materi kita lanjut di pekan depan. Boleh? Siapa nih kira-kira? Bismillah. Baik, siapa yang kira-kira mau untuk membaca yang kemarin tentang sifatul huruf yang berlawanan. Nah ya, oke, boleh dibacakan oleh di Farida. Tafadhal. Ya. Suara berdesis. Mulai nafas bentar. Boleh? Dipersilahkan. Atau MC deh. Sifatul huruf ada dua, yaitu sifatul huruf berlawanan dan sifatul huruf tidak berlawanan. Sifatul huruf berlawanan pertama hamas, mengalirnya utara. Kedua jahar, tertahannya utara. Huruf hamas itu memiliki 10 huruf. Huruf fa, ha, sa, ha besar, shin, qaf, sin, kaf, ta. Huruf jahar, fa, ha, sa, huruf. Kedua sida, tertahannya suara. Rakoa, mengalirnya suara. Sida memiliki 8 huruf. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Tawasud atau bainiyah. Tawasud yaitu pertengahan suara dan mengalirnya suara. Hurufnya lam, nun, ain, mim, ra. Ketiga isti'la, terangkatnya lidah. Istifal, rendahnya lidah. Huruf isti'la ada 7 huruf yaitu ka, sod, dot, koin, ta, kaf, da. Istifal selain dari 7 huruf itu tadi. Keempat itu bat, tertutupnya rahang, lawannya adalah itu insita, yakni terbukanya rahang. Huruf ikhfa ada 4 huruf yaitu alif, ta, ta, ra. Huruf insita yaitu sepertinya. Kelima izlam mudah, lawan izlam yaitu isman. Huruf izlam ada 6 yaitu fa, ga, lam, mim, nun, ra, isman dan sebagainya. Oke, baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Oke, terima kasih kepada Kak Farida yang telah membacakan materi kita 2 pekan kemarin, yakni tentang sifatul huruf
ya yang memiliki lawan. Insyaallah selanjutnya kita akan membahas sifatul huruf yang tidak memiliki lawan. Tapi sebelum itu kalau ada waktu insyaallah kita akan bahas. Tapi kalau tak ada waktu kita maksimalkan di talaki. Kalau boleh tahu kita di talaki sampai surah Al-Fatihah itu di ayat mana ya? Teman-teman boleh bantu ingatkan? Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Nah boleh juga dipersiapkan Al-Qurannya agar dapat keberkahan ya teman-teman. Ayat pertama ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Ayat pertama ya. Insyaallah kita akan pelan-pelan ya teman-teman. Baik. Persiapkan Al-Qurannya. Nah, saya dulu baca, insyaallah setelah itu teman-teman yang kalau seingat saya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim di ayat kedua udah nggak teman-teman kira-kira yang Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita baca boleh ditandai ya teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin 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 Ar-Rahman. Oke, nggak apa-apa. Kita ulang dari awal aja ya. Insyaallah dipercepat. Saya dulu baca. Ya, teman-teman boleh perhatikan bagaimana makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, kemudian bagaimana apakah lisannya itu monyong atau tidak, ataukah lisannya terbuka atau tidak, apakah lisannya rahangnya ke bawah atau tidak. Itu juga harus diperhatikan seksama begitu. Kemudian ayat pertama tapi mengulang ta'awuz. Iya ya. Oh, seingat saya kemarin 3 ayat kalau salah saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke deh, nggak apa-apa. Oke ya teman-teman boleh perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, saya akan bacakan 3 ayat 3 ya dari a'udzubillah, bismillah dan alhamdulillah. Nah, kemudian nanti saya satu persatu baca ya teman-teman ya. Ujian baca, insyaallah kita akan masuk ayat ke 3 surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Insyaallah kita tuntaskan hari ini surah Al-Fatihah dan pekan depannya kita mulai dari juz 30 seperti itu ya. Baik. Boleh dilatih lagi teman-teman sambil dilatih penyebutan ta'awuznya, jangan sampai ainnya itu nyangkut di hidung ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Saya ulang lagi ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله senyum jangan pula nanti pendengarannya kita mendengarnya berbeda jadi bukan a tapi dibuka kemudian ketika lam matinya disenyumkan sedikit jangan terlalu lebar sedikit aja alhamdulillahi rabbil alamin rabbil nah itu ada penekanan yang dimana setiap huruf yang ada tasydidnya maka dia dinabrakan yakni ada penekanan sedikit ataupun dikatakan nabroh rabbil kemudian bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Salam. Nah, boleh siapa yang terlebih dahulu atau saya sebutkan aja namanya teman-teman ya. Baik, boleh tafadhal sampai alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman. Tafadhal untuk ukhti Mei atau Mel nih. Nah, boleh tafadhal kepada Kak Mei ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya siapa namanya nih Kak? Meli. Mel, Kak Meli. Iya. Oh, oke baik. Boleh tafadhal. Asal? Sebelumnya dari Sukabumi, aku member baru. Oh, Masya Allah, selamat bergabung. Semoga ilmu yang disampaikan tersampaikan. Oke, boleh. Seiring berjalannya waktu akan kita mengulang kembali pelajaran yang sebelumnya ya teman-teman. Oke, boleh kepada Kak Meli. Fadal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, coba untuk Kak Meli perhatikan di ta'awuznya. Kira-kira ketika penyebutan ainnya coba seperti ini ditekan hidungnya. Kira-kira ainnya itu ada terasa nyangkut nggak di hidung? Boleh dicoba. Iya, Ustaz. Masih nyangkut ya? Terasa nyangkut di hidung ya? Nah, itu boleh dilatih lagi Kak. Kemarin juga teman-teman yang lain masih banyak juga yang harus diperbaiki karena memang ain itu bukan hurufnya, makharijul hurufnya bukan di sini, bukan di hidung. Namun makharijul hurufnya ada di tenggorokan ya. Kalau kita pelajari nanti apa yang namanya sifatul huruf, makharijul hurufnya nantinya juga akan kita pelajari. Jadi makharijul huruf ain itu bukan berada di hidung, tapi berada di tenggorokan ya. Jadi boleh dilatih lagi. Nah, kemudian di penyebutan ta'awuz itu boleh ketika
setiap huruf yang berharokat fathah maka harus dibuka lisannya, mulutnya. Jangan setengah-setengah, jangan jadi pendengarannya itu nanti dia sedikit bereng, ya seperti dia, bukan a. Jadi kan seperti pendengaran kita. Namun kalau kita membaca dengan dibuka, maka setiap huruf dari mana hak-hak huruf itu, hak-hak harokat harus seperti itu. Kalau di mana setiap huruf yang berharokat fathah, maka harus dibuka mulut kita. Buka aja nggak apa. Kemudian setiap huruf yang berharokat domah maka harus dimonyongkan atau dimajukan mulutnya, lisannya. A'udzubillah. Nah, kalau dia nggak dimonyongkan, khawatir tidak sempurna bacaan kita seperti itu. Kemudian setiap huruf yang berharokat kasroh maka harus dikebawahi arahnya. Bi. Nanti kalau misalnya nggak dikebawahi, kenapa Ustaz ya? Nanti takutnya bacaan kita juga nggak sempurna. Terdengarnya bukan bi, tapi be. Bismillah, a'udzubi. Tapi kalau misalnya nggak dikebawahi rahangnya, billah jadinya, bukan billah. Nah, coba kepada Kak Meli, boleh diulang lagi Kak untuk ta'awuznya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian sebagaimana kita pelajari kemarin ya sama teman-teman yang lain ya, untuk karena Kak Meli baru bergabung nggak masalah. Sebelumnya Kak Meli sudah tamat sekolah atau masih sekolah nih Kak? Ana masih sekolah. Kelas berapa Kak? Baru masuk kelas 12. Insyaallah berarti 1 tahun lagi mau tamat ya. Itu di MAN kah? Pesantren kah? Aku atau di SMA. SMA Sukabumi ya, gitu ya? Ya. Oke, baik. Insyaallah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau kemarin nanti ya sembari kita talaki, insyaallah saya akan memberikan maklumat-maklumat yang harus kita pahami teman-teman ya. Karena setiap bacaan, karena biasanya itu kalau talaki teman-teman itu nggak ada disebutkan maklumat-maklumat oleh para guru-guru kita ataupun masyayikh yang mengajarkan. Namun kalau insyaallah sama saya, kita juga sama-sama belajar. Saya akan menyampaikan maklumat-maklumat yang dimana harus kita perhatikan. Karena kalau saya awal-awal itu belajar tahsin, itu cuma hanya talaki doang teman-teman. Contoh, ya udah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disuruh ulang lagi. Kita nggak tahu letak salahnya itu di mana. Namun insyaallah di sini kita talaki dan juga kita akan menyampaikan maklumat-maklumat yang akan kita sampaikan. Semoga kita mudah memahami ya teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Meli. Insyaallah akan kita kembali lama-lama, insyaallah mudah dipahami ya, insyaallah. Baik. Terima kasih kepada Kak Meli. Kita lanjut kepada Kak Lisa. Tafadhol, Kak Lisa. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Kak Lisa udah pernah bergabung ya? Untuk passing kayaknya ini first time. Oh, first time, Masya Allah. Kak Lisa ini asal dari mana Kak? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, Masya Allah. Masih sekolah atau sudah tamat? Gimana ya? Sekolah lanjutan, cuman itu soalnya kalau pondoknya sih udah selesai. Oh, Masya Allah. Berarti lebih ke SMA umum atau pesantren berarti ya? Pondok ya? Ya. Berarti sebelumnya udah pernah belajar tahsin ya? Insya Allah.
Kedua Insyaallah. lama juga di tafis kemarin itu. Untuk hafalan sudah ada bawaan berapa juz? Waduh, Masya Allah, nggak bisa disebutkan Ustaz. Wah, Masya Allah, sama-sama kita menjaganya ya. Baik, boleh kepada Kak Lisa dipersilahkan. Dua ya? Iya, sampai Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ta'awuz. Ya Allah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh balik lagi saya ingatkan untuk ta'awuz Kak. Jadi a'udzubillah, dah ada mantap. Jadi ada sedikit yang maklumat harus sampaikan. Nah, ini di ta'awuz juga seperti Kak Meli tadi. Coba Kak Lisa di hidungnya dipencet ketika penyebutan kira-kira ainnya itu masih nyangkut nggak di hidung? Boleh dicoba Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir. Nah, satu lagi. A'udzubillahi, hina kira-kira besar atau hi kecil? besar. Nah, hi besar. Coba di a'udzu juga. A'udzu. Boleh? Gitu. A'udzu billahi. Sampai ditekan. A'udzu. Sampai di a'udzu aja. A'udzu. A'udzu. Nah, kira-kira ainnya ada terkena hidungnya nggak kira-kira? Terasa nggak di hidung? Ya. Nah, masih terasa ya. Nah, bagi kita yang belajar topik ini, memang yang sangat diperhatikan itu ketika ta'awuz. Sehingga kalau saya pribadi juga dalam belajar tahsin di huruf ain ini sampai beberapa pertemuan baru selesai, baru bisa ke ayat. Jadi ta'awuz ini memang harus kita latih kembali. Jangan sampai ain itu tersentuh atau terasa di hidung. Atau ada sedikit getaran di hidung. Tapi makhorijul huruf di huruf ain itu ada di tenggorokan. Dan itu harus lebih dilatihkan lagi. A'udzu billah. Kemudian di minasyaitonir rajim. Itu ada yang namanya tasydid. Nah, kira-kira kalau saya tanya kepada Kak Lisa, pernah nggak belajar atau pernah mengetahui tentang naber atau nabroh, Kak? Naber ataupun nabroh. Pernah dengar nggak kira-kira, Kak Lisa? Gimana, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar. Bisa dijelaskan sedikit dulu, Ustaz? Karena nama itu ingat lupa gitu. Ingat lupa, oke, baik. Karena memang di setiap lembaga SD, SMP, SMA ataupun pesantren itu sangat jarang memang menyebutkan tentang hal ini. Yakni hukum tajwid itu adalah naber ataupun nabroh, yang mana setiap huruf. Jadi teman-teman boleh sediakan pulpen ataupun bukunya dan boleh dicatat catatan ataupun maklumat-maklumat yang harus kita perhatikan. Jadi setiap huruf yang berharokat tasdid, nah setiap huruf yang bertasdid, nah maka bacanya itu harus dinaberkan ataupun nabroh, yakni ada penekanan sedikit, teman-teman. Kecuali ada dua huruf apa aja? Mim dan nun. Nah, kecuali huruf mim dan nun.
Kalau huruf mim dan nun itu bertasydid, maka itu bukan lagi nabroh ataupun nabar, tapi itu adalah gunnah. Nah, contoh kalau mim dan nun itu yang gunnah. Surah An-Naba ayat pertama. Amma, kan ada tasydid, maka itu gunnah. Amma. Kemudian ada juga inna. Nah, itu adalah gunnah. Nah, kalau nabar itu selain mim dan nun, setiap huruf yang bertasydid selain huruf mim dan nun, maka itu adalah huruf nabroh. Cara bacanya gimana? Dia penekanan. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, itu. Minasyaitonir rajim. Ada penekanan ada. Ar-rajim, atau bahasa Medannya ada dikagetkan sedikit, dikejutin sedikit. Dor misalnya, dor. Nah, begitulah kira-kira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh diulang enggak, Lisa? Dari ta'awuz. Ta'awuznya ada, ta'awuz dulu. Ta'awuz aja dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, baik. Bismillah. Nah, untuk tahu tadi, untuk mengingat semua, ketika huruf yang berharokat fathah maka harus dibuka a. Kemudian kalau setiap huruf yang berharokat dhammah harus dimonyongkan atau dimajukan u. A'udzu billahi minasy. Nah, untuk kedepannya kita talaki pelan-pelan aja teman-teman ya. Jadi kalau kemarin kita ada 3 bagian dalam membaca Astagfirullah. Nah, jadi kita dalam membaca itu ada 3 cara. Ada cara yang cepat, ada cara yang sedang, ada cara yang lambat. Jadi kita ketika talaki, kita pelan-pelan aja teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Terima kasih Kak Lisa. Nah, jadi maklumat-maklumat yang saya sampaikan tadi boleh diulang-ulang kembali. Oke, selanjutnya kepada Kak Farida dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Farida, ada berapa kali kita pertemuan nih, Kak? Lupa. Sudah bertemu ya kita? Iya, beberapa kali. Nah, jadi untuk Kak Farida boleh di grup ataupun kepada teman-teman yang baru, member baru, pada Kak Meli dan Kak Lisa, boleh ditanya sama member-member yang sudah beberapa kali bertemu dengan kami di pelajaran tajwid dan tahsin untuk atau meminta ya bahasanya, melihat catatan untuk mengirim di grup, jadi bisa disimak kembali pelajaran kita pada malam hari ini. Untuk Kak Farida, ya saya belum tanya-tanya juga deh. Asalnya dari mana, Kak? Mojokerto. Mojokerto. Itu Jawa ya, Kak? Iya. Jawa Timur, Barat? Jawa Timur. Jawa Timur. Kak Farida masih sekolah atau sudah selesai? Masih sekolah. Kelas berapa, Kak?
Mau kelas 9 ini. Oh, insyaallah kelas 9 ya. Luar biasa. Oke. SMP, MTS, pesantren. SMP. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, untuk Kak Farida boleh dibacakan dari ta'awuz sampai alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barakallah. Jadi kurang lebih seperti itu ya bacaan. Sedikit lebih baik dari pertemuan kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi mungkin maklumat-maklumat yang saya sampaikan ya seputaran itu aja teman-teman. Ya karena memang harus setiap hari kita ingatkan, dan memang ketika kita belajar juga pasti ada aja salahnya itu di tempat yang sama. Ya namanya juga belajar ya kan. Jadi kita saling mengingatkan yang mana maklumat-maklumat yang harus disampaikan dan harus diperbaiki. Salah satunya kalau kita perhatikan di ta'awuz yang harus diperbaiki dari A. Jadi beda teman-teman, belajar tajwid sama belajar tahsin. Kalau belajar tajwid, mungkin kita hanya belajar apa itu nun mati, apa itu tasydid, apa itu hukum nun mati, hukum mat ya teman-teman ya. Nah, di sini insya Allah kalau tahsin kita lebih detail, lebih kita perhatikan lagi dari setiap hurufnya, makharijul hurufnya. Contoh dari A aja deh, dari huruf A. Ya gimana bacanya, apakah dia terbuka atau monyong. Nah, bagaimana, apakah dia mengalir atau tidak, apakah dia tertahan atau tidak, apakah dia huruf yang sulit atau tidak, apakah dia huruf yang tebal atau tipis. Nah, itu juga harus kita perhatikan kembali teman-teman ya. Nah, untuk di ta'awuz boleh catat teman-teman, maklumat yang harus kita kita perbaiki. Yang pertama A, penyebutan A. Jadi hak-hak huruf itu dia berharokat fathah maka harus dibuka A. Ketika setiap huruf yang berharokat kasroh maka harus rahangnya ke bawah I. Kemudian setiap huruf yang berharokat dhammah maka harus dibaca U, monyong, dimonyongkan. U, A, I, U, A, I, U. Ya, memang kalau kita belajar tahsin teman-teman wajib pegal, apa? Capek Ustaz, capek. Tidur aja pun teman-teman capek. Maksiat pun capek. Ibadah ya capek. Jadi memang dunia itu tempatnya capek. Ya, tak apa kita capek di dunia. Insya Allah kita akan ya bahagia di akhirat. Amin ya Allah. Tapi pun capeknya pun insya Allah mendapatkan ya pahala. Lagi-lagi kita harus luruskan niat kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam mensyariatkan apa yang kita pelajari ya seperti itu. Nah itu satu a'u. Kemudian di ain a'u. Nah PR yang sangat penting untuk kita semua di ainnya, di ain a'u. Nah kalau teman-teman sudah berhasil di a'udzubillah itu sudah luar biasa teman-teman. Saya untuk di ain itu ada mungkin sampai sebulan saya latihan baru sudah dikatakan bisa sama Syekh kami, yakni Syekh Ahmad Al-Asri bin Al-Asri, Ahmad bin Abdul Aziz Al-Asri. Jadi itu juga dipelajari dan memang teman-teman setiap kita perlu kita ketahui ya, ketika kita belajar tahsin dari guru A, guru B, guru C sampai guru Z, ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau di guru A seperti ini, di guru B seperti ini, dan guru C seperti itu. Jadi selagi guru-guru tersebut memiliki sanad, memiliki yang namanya keilmuan yang diakui, maka dia ikuti saja apa yang dikatakan guru tersebut ya. Nah kemudian a'udzu billah itu juga ada nabroh. Billah B-nya harus dikebawahi dulu. B. Kalau tidak dikebawahi khawatir akan terdengar B.
A'udzu billah bi. Bukan bi tapi b. A'udzu billah. Jadi dia teman-teman, bukan i. Maka harus dikebawahi. A'udzu billahi minasy. Nah, kemudian di shin. Itu harus dia ditekankan juga. Yang dimana kalau kita pelajari kemarin huruf shin itu adalah termasuk huruf yang shin. Itu adalah tafashi yang dimana huruf sifatul huruf yang tidak berlawanan. Pada kemarin kita pelajari itu adalah huruf yang berlawanan. Hamas, rokowa, syiddah, dan sebagainya itu huruf sifatul huruf yang berlawanan. Namun di huruf shin ini lebih khusus lagi. Huruf shin juga ada yang namanya sifatul huruf yang tidak berlawanan, yakni tafashi. Apa itu tafashi? Adalah satu huruf di antara semua huruf, yakni huruf shin adalah huruf yang sangat keluar banyak udara. Nah, jangan pula monyong teman-teman. Nah, ini PR dari pekan-pekan kemarin ketika penyebutan ta'awuz di minasyaiton itu kebanyakan monyong. Minash, tapi tidak seperti itu. Minash nggak ada kaitannya dengan bibir ketika penyebutan minash. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kemudian kenapa harus berjalan sedikit? Karena dia pertengahan tawasud ataupun bainiyah, yang dimana itu pertengahan dari huruf teman-teman? Syiddah dan rokhwah, yakni tawasud. Dia nggak mengalir alif dan dia tidak tertahan. Jadi pertengahan. Nah, gitu ya. Kemudian untuk di bismillah. Nah, di sini itu harus disiskan ataupun itu juga sifatul huruf yang tidak berlawanan, yakni huruf sofir. Huruf sofir ada 3. Nanti kita akan pelajari sin, sod sama zai. Sin, sod, zai, za, roza, za ya teman-teman. Jadi harus ada desisnya. Bis kayak ular teman-teman. Desisnya ular. Bis, nah gitulah kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ketika di tasydid ra jangan dimonyongkan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Nah, kemudian paling di bismillah itu 1,5 sofirnya. Kemudian setiap huruf yang bertasydid maka harus dinabrohkan atau nabr ya. Kemudian di Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu. Jangan banyak orang keliru ketika pembacaan alhamdulillah. Banyakkan orang, apalagi imam-imam yang sudah senior yang dimana umurnya 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, kebanyakan orang tua kita kebanyakan itu dia dikol-kolkan. Alham. Itu juga perhatikan. Jadi kalau kita yang mengetahui ilmu tahsin, ilmu tajwid, kita mendengarnya risih. Apalagi surah Al-Fatihah. Nah, kalau surah Al-Fatihahnya salah, berantakan, berserak, maka berantakan juga sholat kita. Apalagi kita makmum yang mungkin pernah mengetahui itu atau mempelajari itu, kita gimana ya? Sholat kita pun juga berantakan. Maka yang terpenting kita harus benar-benar mempelajari Al-Fatihah ini ya. Saya ulangi kembali, saya talaki surah Al-Fatihah menurut saya teman-teman
Oh, karena saya backgroundnya juga mempelajari Qori tilawah ya teman-teman. Jadi saya sudah merasa bacaan saya ini paling keren, bacaan saya ini paling bagus, bacaan saya ini paling benar. Rupanya kita belajar tahsin dari satu guru ke guru yang lainnya. Di situ banyak yang diperbaiki oleh guru-guru tersebut. Maka dari itu, ya sama-sama kita belajar kembali ya teman-teman ya. Alham senyum. Alham. Jangan pula kayak wawa tuh pula bacanya gini. Alhamdulillah. Memang suaranya bagus, cuman ketika penyebutan dan yang kita dengar itu jauh dari tahsin yang kita pelajari. Alhamdulillah. Nah kan nggak cocok teman-teman. Nggak cocok yang ilmu tajwid maupun ilmu tahsin yang kita pelajari. Dari itu wajib untuk kita memperbaiki bacaan kita terkhusus surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu di dalam sholat termasuk hal yang paling wajib kita pelajari. Seperti itu ya. Kalau Al-Fatihahnya berantakan maka sholatnya juga berantakan. Tapi kalau surah-surah pendek setelah Al-Fatihah, ya mungkin masih dimaklumin. Karena juga surah yang lain itu tidak rukun sholat ya teman-teman. Tidak termasuk rukun sholat. Begitu ya kira-kira. Oke, baik. InsyaAllah sudah di jam 9 ya. Oke, kita tambah 2 ayat teman-teman. InsyaAllah setelah itu saya tutup. Teman-teman boleh perhatikan atau misalnya lupa boleh lihat rekaman di YouTube-nya ya, YouTube komunitas kita. Nah, saya bacakan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu sedikit sunnah yang akan saya sampaikan terkait minum tadi teman-teman, agar supaya kita bisa mengikuti di setiap harinya, yang dimana aktivitas kita harus bisa mengikuti sunnah Rasulullah, yang dimana kalau kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita nggak hanya minum aja, kita nggak hanya belajar aja, kita nggak hanya tidur saja, kita nggak hanya kerja aja, kita nggak hanya olahraga saja. Tapi ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah dan kita awali dengan Bismillah, insya Allah itu menjadi juga kebaikan kita di akhirat teman-teman. Nggak hanya kita di dunia saja, tapi juga dapatkan dengan akhirat kelak. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang pertama baca Bismillah. La yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Atau riwayat lain fahuwa aqta'. Jadi tidak memulak. Apa artinya? Artinya adalah ketika kita melakukan segala apapun aktivitas dan tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu berkurang keberkahannya teman-teman. Jadi ketika minum, riwayat pertama dikatakan baca Bismillah, minum 1 teguk, Alhamdulillah. Kemudian baca Bismillah lagi yang kedua, teguk, Alhamdulillah. Kemudian baca Bismillah lagi yang ketiga, minum, teguk, Alhamdulillah. Itu riwayat pertama. Setiap tegukan dia baca Bismillah dan Alhamdulillah. Nah, riwayat kedua itu lebih mudah lagi. Baca Bismillah di awal, Bismillah, teguk kedua, teguk ketiga, baru Alhamdulillah. Jadi ganjil ya teman-teman. Jadi dengan itu dia mendapatkan pahala mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Dan banyak lain yang sunnah-sunnah lain yang kita mungkin aktivitas setiap hari kita, macam tidur kita, mandi kita, berpakaian kita, minum, makan, belajar, ataupun keluar rumah dan sebagainya, itu banyak sebenarnya yang harus kita pelajari kembali. InsyaAllah di setiap hari saya akan menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi boleh diingatkan kembali teman-teman. Baik, kita lanjut di 2 ayat. Nah, ini saya bacakan doang, saya bacakan saja. Kemudian nanti untuk praktek di pekan depan insyaAllah. Jadi memang lumayan mengasah lidah kita teman-teman. Ya nggak apa-apa kita pegel lisan kita, lidah kita. InsyaAllah dengan pegelnya lisan kita, pegelnya lidah kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu, apalagi dalam membaca Al-Quran, InsyaAllah ini menjadi saksi. Dan ya inilah menjadi wasilah kita untuk tenang di alam kubur, dan juga kita dengan wasilah Al-Quran
dengan kita wasilah mempelajari Al-Quran, karena dikatakan khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan menyampaikan dan mengajarkan, ya teman-teman. Kalian juga. Agar itu ya berbahagialah kita bahwasanya kita termasuk orang yang mempelajari Al-Quran tersebut. Ya. Baik, perhatikan teman-teman. Saya ulang sampai 3 kali nanti. Dari ayat 3 dan 4. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, lumayan pegel juga teman-teman. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kurang lebih sama kayak di Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, seperti itu teman-teman ya. InsyaAllah akan kita lanjut praktek di pekan depan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sampai sini talaki kita. InsyaAllah kita tambah juga materi. Sebelum mohon maaf teman-teman ya, karena di Medan ini saya asal Medan. Di Medan ini itu azan isyanya hampir jam 8. Nah, jadi saya sampaikan juga kepada admin ataupun MC kita tadi. Isya di sini hampir jam 8, jam 7 lewat berapa gitu, 55 atau 57. Nah, seperti itu. Nah, kalau kemarin masih bisa di 8 kurang 15. Jadi bisalah tepat waktu. Jadi ya begitulah kira-kira teman-teman. Harap maklum atas berbedanya waktu kita ya, di Jawa, di Kalimantan, apalagi Kalimantan beda 1 jam ya mungkin ya, sama Medan. Masya Allah. Baik, apa? Insya Allah diajak teman-temannya semua teman-teman ya, karena semakin banyak yang ikut Zoom, semakin banyak yang ikut Google Meet, maka semakin banyak juga kebermanfaatan yang disampaikan. Dan juga saya ingatkan kepada teman-teman semua yang ikut Google Meet pada malam hari ini, boleh dicatat, boleh di edit di di handphonenya, dan juga boleh di post di manapun media sosial, karena kita manfaatkan media sosial kita ini, kita manfaatkan handphone kita ini untuk apa? Untuk kebaikan. Ya seminimalnya ya sebanding lah dengan kita sektor-sektornya ya. Kita buat ya imbang lah istilahnya. Minimal kita post-post kebaikan-kebaikan, post ngaji kita, aktivitas kebaikan kita. Karena apa? Kalau kita post dengan kebaikan-kebaikan di sosial media ini teman-teman, nanti di media sosial itu yang ada maksiat semua. Nah, maka dari itu nggak masalah untuk kita menyampaikan ataupun membagikan tentang kebaikan-kebaikan. Jadi saya tunggu ya tagkan teman-teman, insyaallah akan kita repost. Teman-teman boleh dicatat ataupun boleh diedit di Canva ataupun sebagainya. Nah, boleh di tag di m_syarkiridho. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. InsyaAllah akan kita repost seperti itu. Baik, diajak kembali. Saya harap untuk pekan depan agar lebih ramai lagi. Agar apa Ustaz? Agar kebermanfaatan itu menyebar luas ya teman-teman ya. Nah, hanya kita. Jadi ya, tapi alhamdulillah sedikit orang ini di sini termasuklah Kak Meli, Kak Farida, Kak Lisa dan juga MC ya, insyaallah MC-nya lagi merekam ya, nggak masalah, insyaallah berkah ya. Itu menjadi salah satu apa ya, belajar eksklusif ataupun ya privat ya, insyaallah barakallah, alhamdulillah. Oke, baik, mungkin itu saja. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman. Nah, ini jarang-jarang saya buka sesi tanya jawab karena memang malam ini lagi nyantai. Atau sudah pas? Kalau pas boleh kasih jempolnya. Kalau belum pas boleh ya unmute seperti itu. Oh, mungkin Kak Farida atau MC ada yang ditanyakan? Oke, pas ya. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, untuk mengambil keberkahan pada kajian kita malam hari ini, mari sama-sama kita melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kemudian istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian kita sempurnakan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dan juga sunnah-sunnah yang kita sampaikan diamalkan, diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, dan juga teman-teman sampaikanlah kepada orang-orang terdekat kita, ya minimal kakak atau adik kita, teman kita, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, maupun orang lain, banyak orang-orang banyak lainnya seperti itu. Manfaatkan itu terus, kan? Sebelum itu mari kita ini penghujung Muharram ya teman-teman ya, sudah mau habis Muharram nggak terasa. Kita ambil keberkahan. Memang di setiap majelis yang paling berkah itu di mana teman-teman? Di penghujungnya, di akhirnya. Mudah-mudahan dengan doa kita ini Allah ijabah segala doa-doa kita. Mari sama kita membacakan doa, kita angkat kedua tangan kita tundukkan pandangan seraya kita mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عليين قلبنا. Ya Allah ya Tuhan kami, lembutkanlah hati dan pikiran kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah pandangan kami, lisan kami, pendengaran kami, perbuatan kami maupun langkah kaki kami dari kemaksiatan ya Allah. Tuhai Allah, Allahumma arhamli ummati Muhammad, Allahumma farriji ummati Muhammad, Allahumma afriqli ummati Muhammad, Allahumma farriji ummati Muhammad, Allahumma wukilli li ummati Muhammad. Duhai Allah, sayangi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, menangkan dan jayakan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad wa li jami'i man amana bih. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.